Ada yang menikah di usia 20, ada yang berpasangan di usia 24, ada juga bahkan yang mungkin baru ketemu sama jodohnya di umur 30, 40 tahun. Dan gak ada yang salah sama itu semua selama dia ketemu jodoh yang tepat dan juga waktu yang tepat. Nama aku Betty, usia 27 tahun dan sekarang sedang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Kalau dibilang nggak pernah iri itu pasti bohong banget ya. Sebenarnya bukan cuma dalam konteks udah punya pasangan atau belum. Dalam banyak aspek dalam hidup kita juga, kalau misalkan nih kita lihat orang lain sudah mendapatkan duluan atau mendapatkan lebih daripada yang kita punya saat ini, pasti akan timbul yang namanya rasa iri. Aku udah 27 tahun, ya kemana-mana pasti ditanyanya kapan nih, kapan? Selalu aja menghadapi pertanyaan kapan dan kapan itu. Mau itu ketemu keluarga, mau itu ketemu teman-teman kuliah dulu, ya dimanapun lah, karena emang udah usianya kan usia nikah. Yang aku percaya sih, seperti perkataan orang-orang pada umumnya ya, kalau jodoh itu ada di tangan Tuhan, termasuk siapanya dan juga kapannya gitu. Jadi waktunya orang itu beda-beda. Kalau misalkan kita lihat kehidupan itu seperti kompetisi, ya emang nggak akan pernah berakhir gitu. Kayak misalkan belum lulus ditanya kapan lulus gitu, yang ini aja udah lulus, teman kamu yang ini aja udah lulus gitu ya. Kan waktu lulusnya orang juga beda-beda. Terus setelah lulus akan ada pertanyaan lagi kapan kerja. Setelah kerja akan ada pertanyaan lagi kapan punya pacar, kapan nikah. Setelah menikah ada pertanyaan lagi kapan punya anak. Semua itu akan terus berlanjut sampai akhir hidup kita. Dan kalau kita melihat hidup sebagai kompetisi, maka perasaan kita tuh kayak nggak akan pernah tenang gitu, karena setelah melewati fase hidup ini kita dikejar-kejar sama pertanyaan untuk fase hidup selanjutnya. Ya menikmati setiap masa sih gitu. Jadi aku tahu kalau misalkan sekarang pertanyaan yang akan datang dalam hidup aku adalah ya kapan nikah. Nah, aku juga tahu bahwa itu nggak akan berakhir sampai di sana. Ketika aku nanti udah nikah, pasti akan ada pertanyaan lagi, kapan punya anak. Satu hal sih yang aku pelajari, bahwa hidup itu bukan kompetisi, bukan karena dia udah duluan sehingga aku sepertinya ketinggalan, enggak. Tapi yang aku pelajari adalah manusia itu harus belajar untuk menikmati setiap masa-masa yang dikasih. Jangan sampai kita melewatkan masa yang sekarang karena terlalu terfokus kepada kekurangan yang kita anggap sebagai kekurangan. Misalnya kita menganggap, oh gue belum berpasangan nih, jadi gue kurang, gue baru bahagia kalau gue udah punya pasangan. Itu artinya kan kita nggak menikmati masa yang ada sekarang. Yang aku lakukan adalah ya percaya aja sama timingnya Tuhan gitu. Ada yang menikah di usia 20, ada yang berpasangan di usia 24, ada juga bahkan yang mungkin baru ketemu sama jodohnya di umur 30, 40 tahun. Dan gak ada yang salah sama itu semua. Aku juga percaya ada selain usaha kita ya untuk bertemu dengan pasangan gitu, ada juga tangan Tuhan yang membantu gitu, bekerja mengatur semuanya. Jadi kalau memang belum waktunya, ya percaya aja yang terbaik gitu. Emang sih memang susah, dan justru karena itu susah lah, makanya itu bikin kita juga bakal kayak percaya sama Tuhan dan juga menyerahkan gitu. Itu bisa juga bikin kita makin dekat sama Tuhan kan. Ketika kita punya sesuatu yang kita harapkan tapi kita belum dapat, itu bikin kita kayak berdoa, ada yang bisa disyukuri dari keadaan ini, karena itu bikin aku makin mengandalkan gitu tangan yang Maha Kuasa ini yang bekerja di dalam hidup aku. Teman aku yang udah nikah mungkin pernah bilang gini, enak ya kamu yang masih single bisa jalan-jalan, bisa ngerjain ini itu. Ketika udah jadi istri orang, udah jadi ibu seorang anak, itu terbatas banget. Nah, jangan sampai keluar perkataan seperti itu ketika kita udah menikah nanti. Selama masih single, gunakanlah waktu single dengan baik. Dan ketika udah dipercayakan pasangan,
bahkan anak, suami gitu, itu juga harus dinikmati dan dihidupi dengan baik masa-masa itu. Setiap fase hidup itu adalah sesuatu yang harus disyukuri dan harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal karena melewatkannya dengan tidak menggunakan waktu itu dengan baik. Masa single itu bukanlah sesuatu yang salah, dan sikap yang tepat untuk menghadapinya adalah dengan mengucap syukur dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan percaya aja sih sama timingnya Tuhan, karena semuanya itu indah pada waktunya.